Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah penelitian yang sebenarnya cukup kontroversial karena dianggap melakukan kekejian kepada binatang. Jadi ada seorang peneliti yang memasukkan beberapa ekor tikus liar ke dalam toples yang berisi air dan membiarkan tikus-tikus ini berenang. Peneliti ingin mencatat seberapa kuat tikus itu bisa bertahan di dalam air. Hasilnya, rata-rata tikus bisa bertahan lalu mati tenggelam di antara 15-20 menit. Jadi, daya tahan tikus yang berada dalam toples yang berisi air itu hanya sekitar 15-20 menit saja. Kemudian, pada percobaan yang kedua, kembali peneliti memasukkan beberapa ekor tikus liar ke dalam toples yang berisi air dan membiarkan juga tikus-tikus itu berenang dan berusaha keluar dari toples itu. Nah, yang menjadi pembeda adalah saat tikus-tikus ini hampir tenggelam, hampir mati, peneliti menyelamatkan tikus itu dan membiarkan mereka beristirahat, memberikan mereka makan dan membiarkan mereka itu untuk bergerak atau berlari sampai tikus-tikus ini mengering badannya. Lalu setelah tikus ini kering, tikus ini dimasukkan lagi pada putaran yang kedua, ya. Dimasukkan ke dalam toples yang berisi air. Yang membuat terkejut adalah ternyata tikus-tikus ini mampu bertahan selama 40 sampai 60 jam. Artinya mereka bisa bertahan ya antara 2 sampai 3 hari. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab ya tikus ini bisa berenang sampai batas kemampuannya? Kenapa pada percobaan yang pertama tikus-tikus itu hanya bisa bertahan antara 15 sampai 20 menit saja, sedangkan pada percobaan yang kedua tikus-tikus ini mampu bertahan antara 40 sampai 60 jam lamanya? Betul, jawabannya adalah karena tikus-tikus ini memiliki harapan ya bahwa mereka nanti akan diselamatkan sebagaimana pada putaran yang pertama. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah harapan. Sobat, banyak orang sudah menyerah secara mental padahal fisik dan potensi yang sebenarnya jauh dari apa yang ia bayangkan. Kita pun kadang seperti itu, menyerah dulu padahal belum melakukan apapun. Kita juga seringkali melihat seseorang yang menyerah padahal padahal dia memiliki kemampuan fisik yang kuat ya. Di sisi yang lain, kita juga seringkali melihat orang yang memiliki keterbatasan fisik ya, tapi memiliki semangat juang dan mental yang baja sehingga mereka bisa hidup sukses dan bisa meraih apa yang ia impikan. Sobat sekalian, kita itu seringkali meragukan diri kita sendiri, meragukan potensi yang kita miliki. Kita menyaksikan potensi besar yang Allah berikan kepada diri kita. Kita mengkerdilkan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita itu lemah. Padahal potensi kita yang sesungguhnya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ya. Kita juga seringkali membenarkan kata orang yang melemahkan diri kita. Sobat semuanya, harapan adalah sebuah energi yang mendorong kita untuk terus maju. Orang yang memiliki harapan akan terus bergerak, terus produktif, terus bergairah, terus bersemangat. Sebaliknya, orang yang sudah tidak memiliki harapan, ia akan mudah terkena penyakit 5L, letih, lesu, loyo, lemah, letoy. Dia tidak akan semangat, tidak ada gairah, gampang putus asa, mudah menyerah, merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga, merasa menjadi beban orang lain. Bahkan berapa banyak orang yang bunuh diri karena mereka tidak memiliki harapan. Jadi harapan itu adalah sebuah semangat, adalah bahan bakar
Jika kondisimu hari ini lemah, ya tidak ada gairah, maka kamu perlu menciptakan harapanmu. Hadirkan mimpimu, hadirkan gairahmu dengan hal-hal yang kamu inginkan. Harapan itu akan menjadi sebuah energi yang terus membuat kita tuh bersemangat, membuat kita tuh untuk terus bergerak. Maka terus ciptakan harapan agar engkau terus bergerak menjalani hidup ini dengan antusias dan berenergi. Ingatlah orang-orang yang kau sayangi, orang tuamu, pasanganmu, anak-anakmu. Ingat juga bahwa Tuhanmu, keriduan Tuhanmu, dan janji Tuhanmu, itulah harapanmu. Teruslah rawat harapanmu, maka engkau akan terus bergerak aktif dalam menjalani hidup ini. Percayalah, potensimu jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan. Sobat, boleh kita kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan harapan, maka kita akan masih bisa bertahan. Orang yang punya harapan pasti kreatif. Ia akan mencari jalan yang lain saat sudah mentok. Ia pasti mencari alternatif jalan keluar saat buntu. Harapan itu sumber kekuatan, ya, motor penggerak untuk menatap masa depan. Orang yang punya harapan akan berpikir how, bukan lagi why. Bukan lagi berpikir Tuhan, kenapa hidupku begini, tetapi berpikir bagaimana caranya agar hidupku berubah. Ya, dari playing victim menjadi fokus ke solusi. Jadi cara memotivasi diri yang terbaik, ya, yang terhebat adalah saat kita punya harapan. Harapan adalah motivasi terbesar dalam diri kita. Orang yang memiliki harapan lebih kuat menghadapi tantangan, ya, serius menghadapi masa depan. Harapan itu memunculkan keinginan untuk bangkit, keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi yang terbaik. Harapan itu bisa kita bentuk, ya, dan itu adalah keputusan kita. Kita sebenarnya tidak perlu motivator saat kita memiliki harapan, karena motivator yang terbaik dalam diri kita itu adalah harapan kita. Sobat sekalian, indikator bahwa kita memiliki harapan adalah keyakinan bahwa di masa depan apa yang kita inginkan bakalan terwujud. Sebagai muslim, kita perlu melibatkan Allah dalam setiap usaha kita dalam mencapai mimpi. Kita perlu meyakini bahwa Allah akan menolong, membantu, dan memudahkan diri kita mencapai apa yang kita harapkan. Ibarat keyakinan bahwa surga itu ada, sehingga kita berusaha untuk berbuat baik, ya, agar impian kita itu untuk mendapatkan surga bisa kita realisasikan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita merasa layak untuk mendapatkan itu. Jadi saat kita memiliki harapan, kita merasa yakin, ya, bahwa Allah akan menolong kita. Kita juga merasa yakin bahwa kita mampu memimpi itu. Insya Allah harapan kita akan lebih mudah kita gapai. Yang kedua, kita akan berpikir lebih kreatif untuk mencapai mimpi itu. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tidak ada kata mentok, ya. Terus berpikir kreatif jika kita memiliki harapan, dan jika harapan kita itu harapan yang kuat. Yang ketiga, kita harus merasa layak di posisi itu, layak mendapatkan itu. Coba sekarang bayangkan, ketika kita bulan depan mendapatkan penghasilan 200 juta, kira-kira kita layak enggak? Apakah kita bisa berpikir seperti itu? Apakah diri kita menolak pikiran itu? Saat kita merasa tidak nyaman, saat kita merasa menolak dengan pikiran itu, artinya kita masih belum pantas, kita masih belum layak. Tetapi ketika kita nyaman memikirkan itu tandanya adalah kita sudah layak mendapatkan itu. Jadi ketiga itulah adalah kunci sukses, ya, dalam menggapai harapan, yaitu yakin bahwa Allah pasti menolong kita, bahwa kita mampu menggapai apa yang kita impikan. Yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah kepantasan.